Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi dalam program Devotion from Nations. Saya berdoa buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya selalu di dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita semuanya ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan saya percaya pagi ini kita mau memulai hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum kita memulai renungannya kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini, Engkau yang selalu baik dan Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Pagi ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan berjalanlah bersama-sama dengan kami, kuasai setiap kehidupan kami. Roh Kudus kuasai hidup kami, urapi setiap kami. Sebentar kami mau belajar untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan memerdekakan kami. Karena kami percaya kebenaran-Mu punya kuasa Tuhan untuk memberikan kemerdekaan, punya kuasa untuk menciptakan sesuatu, punya kuasa untuk memulihkan kehidupan kami. Karena firman-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar juga kami pagi ini untuk belajar, untuk kami boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, pagi ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita akan belajar bersama-sama. Saya kasih topik untuk mengandalkan Tuhan. Saya tahu topik ini udah menjadi sebegitu lazimnya disampaikan, terutama dalam masa-masa corona seperti ini. Tetapi izinkan saya untuk membagikan sekali lagi kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, untuk kita kembali diingatkan pagi ini, untuk kita kembali mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatannya kita tidak mengandalkan apa yang kita miliki, tapi pagi ini kita sungguh-sungguh untuk mengandalkan kembali Tuhan dalam kehidupannya kita. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Saya percaya Yeremia 17 ayat yang ke-7 ini menjadi sangat memberkati setiap kehidupan Anda dan saya, dan kita mau menjadi orang-orang yang seperti ini. Tapi kita harus belajar dulu bagaimana, apa yang dimaksud dengan kata mengandalkan Tuhan di sini. Karena saya percaya ketika Anda dan saya mengandalkan Tuhan, ada satu kata pertama, yaitu Anda dan saya menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, satu poin yang pertama yang saya ingin membagikan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya pagi ini adalah kata mengandalkan di sini bukan berarti bahwa kita lepas tangan dan kita membiarkan Tuhan yang bekerja. Biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang melakukan segala sesuatu, dan kita tinggal mengangkat tangan, kita tinggal terima blessingnya. Saya percaya bukan itu yang dimaksud dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Tetapi kata mengandalkan di sana berarti kita sadar bahwa segala sesuatunya kita peroleh dari Tuhan. Tuhan adalah yang menjadi sumber dari segala sesuatu yang kita miliki. Dia adalah sumber idenya, Dia adalah sumber inspirasinya, Dia adalah sumber kekuatannya, Dia yang membuka jalan keluar, Dia membuka pintunya, Dia yang mengangkat kita, dan semuanya berasal dari Tuhan. Dan di situ yang saya percaya itu dimaksudkan dalam Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia 17 tidak dimaksudkan untuk Anda dan saya menjadi orang yang malas bahwa saya nggak mau kerja, saya nggak mau mengandalkan kekuatannya saya. No, bukan itu yang dimaksud dalam Yeremia pasal 17. Tetapi kita bekerja, tapi kita sadar bahwa semuanya yang kita andalkan itu dari Tuhan. Kita tidak sukses, kita tidak bisa berhasil ketika kita mengandalkan kepintarannya kita, mengandalkan koneksinya kita, mengandalkan kekuatannya kita, mengandalkan semua yang kita miliki, keuangannya kita. Bukan itu, tetapi kita sadar bahwa semuanya adalah dari Tuhan. Nah, yang menarik adalah di ayat yang ke-8, di sana dikatakan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
Selanjutnya adalah blessing-nya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk belajar, khususnya di ayat yang ke-8. Sangat menarik, kenapa? Karena di sana dikatakan seperti pohon yang merambatkan akarnya. Dia pohonnya ada di tepi air sungai dan akarnya merambatkan. Nah, kata akar merambatkan ini berbicara sebenarnya bukan berbicara tentang usaha yang dilakukan oleh pohon tersebut. Pohonnya tidak banyak bergerak, tapi dia punya satu kekuatan, yaitu dia terkonek dengan sumber air. Nah, saya percaya ketika Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8 ini dia tidak berbicara tentang kekuatan, dia tidak menggambarkan sebagai suatu hewan yang kuat, yang dahsyat atau pribadi yang seorang raja, tetapi dia berbicara kepada pohon yang dia diam, dia tidak banyak melakukan apapun, tapi ada satu hal yang posisinya menentukan, dia posisinya di tepi air. Kemudian ada yang kedua, yang paling penting adalah akarnya merambat. Kata akar merambat itu berbicara tentang koneksi. Sebenarnya Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan ke-8 ini berbicara tentang hubungannya antara kita dengan Tuhan. Pohon ini memiliki hubungan yang tidak terputus dengan air tersebut. Dia memiliki koneksi, dia memiliki akses kepada sumber yang tidak pernah berhenti. Kata di tepi air ada sungai, di sana ada air yang terus mengalir di sana, tetapi ada juga akar yang tidak pernah terputus koneksinya dengan sumber air tersebut. Nah, saya percaya ketika Anda dan saya kenal tentang kebenaran ini, kita mendapatkan kebenaran ini, kita tahu bahwa Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan ke-8 tidak berbicara tentang usahanya kita, tentang kekuatannya ke kita, tentang koneksinya kita, tetapi bagaimana Anda dan saya bisa tetap terkonek dengan Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatu dalam kehidupannya kita. Saya percaya ketika Anda dan saya tetap memiliki koneksi dengan Tuhan, kita memiliki sumber yang aksesnya ada langsung dengan Tuhan, kita nggak akan pernah berhenti, kita nggak akan pernah berhenti bertumbuh. Kenapa? Karena kita terus mendapatkan suplai air yang kita butuhkan. Kita mendapatkan segala sesuatu sumber yang kita butuhkan untuk bertumbuh, berbuah, bahkan melewati masa-masa kekeringan dalam kehidupannya kita. Yang paling penting di sana adalah akarnya merambatkan. Pohonnya bisa aja berdiri di tepi sungai, tapi kalau akarnya salah rambat, sungainya di sebelah kanan, dia merambatkan akarnya ke sebelah sana di mana tidak ada air, maka dia nggak akan bisa disebutkan sebagai pohon yang diberkati, pohon yang berbuah. Yang paling penting adalah saat-saat ini Anda dan saya ada di mana? Posisinya kita ada di dekat Tuhan atau jauh dari Tuhan? Posisinya kita ada di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Tapi selain posisi, masalahnya adalah akarnya. Kita mungkin ada di dalam gereja, kita masih ikut dalam pelayanan, kita masih ada dalam suatu komunitas bersama-sama dengan orang-orang yang kenal Tuhan. Tapi mungkin akarnya kita yang sudah tidak connect dengan Tuhan. Akarnya kita yang sudah tidak connect lagi untuk menyerap semua yang daripada Tuhan. Dan akhirnya kita mulai mencari-cari orang-orang lain. Ketika kita butuh pertolongan, kita mencari pertolongan orang lain. Kita mengandalkan koneksinya kita mengandalkan kekuatannya kita. Padahal kalau kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran ini, yang kita merambatkan akarnya, kita punya akses. Kita punya akses untuk mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Kita punya akses untuk mendapatkan sukacita. Kita punya akses untuk mendapatkan shalom. Kita punya akses untuk menghasilkan buah, bertumbuh, dan daunnya kita tetap hijau. Kita tidak khawatir dalam tahun-tahun kering seperti ini. Bisnis-bisnis yang lain boleh tutup, usaha-usaha yang lain boleh tutup, tetapi kita tidak khawatir. Kenapa? Karena kita punya akses. Akarnya kita selalu merambat kepada sumber air, dan itu tidak pernah berhenti. Saya percaya Tuhan itu menjanjikan dalam kehidupannya kita adalah sumber yang tidak pernah berhenti. He is love. Dia kasih yang tidak pernah berhenti dalam kehidupannya kita. Dan seberapa banyak yang Anda dan saya bisa serap, dia nggak pernah kehabisan. He is unlimited. Nah, hal yang kedua yang saya ingin mengajak Anda, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya belajar, yaitu kata mengandalkan di dalam bahasa Ibrani-nya itu memakai kata batak. Batak itu memiliki arti yang sama. Ternyata Batak itu punya arti bahwa dia seseorang yang tinggal di dalam rumah, yang melilit, tinggal di dalam rumah tersebut dan memiliki koneksi dengan orang.
Jadi kata Batak ini juga bukan berarti berbicara tentang kekuatan, bukan berbicara tentang usaha, tapi berbicara mengenai yang namanya relation, mengenai koneksi. Nah, saya berdoa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ayo kita kembali lagi mengandalkan Tuhan. Ini tidak berbicara tentang kekuatannya siapa, tapi berbicara tentang koneksinya kita dengan Tuhan. Ketika Anda dan saya masa-masa seperti ini tetap memiliki hubungan dengan Tuhan, kita tetap terkonek, akarnya kita ada merambat kepada sumber air, kita tetap ada terkoneksi dengan Tuhan. Saya percaya akan ada perbedaan yang sungguh nyata. Pohon-pohon yang lain yang di tepi sungai, kalau akarnya tidak merambat ke air, dia akan mengalami kekeringan. Tapi kalau Anda dan saya yang memutuskan untuk akarnya kita, untuk terus merambat dengan Tuhan, kita mencari Tuhan, kita connect dengan Tuhan, saya percaya semua yang Anda dan saya butuhkan itu semuanya tersedia oleh Tuhan. Daunnya kita tetap hijau, kita tidak khawatir dengan tahun kering. Bahkan di sana dikatakan dalam masa-masa itu kita akan terus berbuah. Saya berdoa dalam kehidupan Anda semuanya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, masa-masa kering seperti apapun tidak menghentikan kita untuk terus bertumbuh, tidak menghentikan kita untuk terus mengenal Tuhan, dan tidak menghentikan kita menjadi terus menghasilkan buah. Dan saya percaya ini akan menjadi berkat dan ini akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga orang-orang akan melihat kita. Dia akan melihat bahwa pohon yang ini berbeda. Pohon yang ini ketika yang lain mengalami kekurangan, yang lain mengalami kekeringan, yang ini tidak mengalami kekeringan, dan kita bisa menjadi saksi, kita bisa memperkenalkan Tuhan karena kita menjadi pohon yang berbeda. Saya berdoa firman yang singkat ini menjadi kekuatan dan kebenaran kita yang memerdekakan kita untuk pagi ini. Kita kembali mengandalkan Tuhan. Bukan masalah usaha siapa, tapi tentang koneksinya kita kembali dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini, Engkau yang selalu baik, Engkau yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biar kami terus menjadi seperti orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan, ajar hati kami untuk bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Bukan berarti kami menjadi orang yang malas, kami menjadi orang yang tidak melakukan apapun, tapi kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami mau jalan sama Tuhan. Kami mau punya hikmat yang daripada Tuhan, ide daripada Tuhan, inspirasi daripada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berhasil, bukan usaha kami Tuhan, bukan kekuatan kami Tuhan, tapi karena akar kami yang connect dengan Tuhan, akar kami yang merambat, dan Engkau yang memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Aku berdoa memberkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Kuatkan dan teguhkan hati setiap kami. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi kami ketika kami ingin berhubungan dengan Tuhan, ketika kami ingin membangun koneksi kembali dengan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, dipermudah semuanya sehingga umat-Mu mengalami kesegaran kembali. Kami tidak mengandalkan manusia, kami tidak mengandalkan hamba Tuhan, kami tidak mengandalkan orang lain, tapi kami mengandalkan Tuhan sebagai sumber dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa-bangsa. Kami berdoa memberkati Indonesia, memberkati Malaysia, Filipina, Tuhan memberkati Taiwan, memberkati Tuhan Amerika, Tuhan memberkati semua bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tangan Tuhan ada, tangan Tuhan yang memberkati, tangan Tuhan yang membawa bangsa kami mengalami terobosan breakthrough, dan tidak ada apapun yang bukan dari Tuhan yang menguasai bangsa kami, tapi bangsa kami akan terus bertumbuh, berbuah, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God bless you.